Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 4 di halaman 28. Sumber energi apa yang bisa membuat lampu bisa menyala? Ayo. Iya, betul. Ini sumber energi listrik. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Nah, salah satu penggunaan energi listrik bisa kalian lihat di gambar halaman 28. Ada apa aja itu alat-alat yang menggunakan energi listrik? Pertama, dia lampu, kedua AC, televisi, dan kulkas. Nah, barang-barang elektronik itu membutuhkan energi listrik agar dapat dinyalakan. Nah, sekarang kalian halaman 29. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Silahkan tuliskan gagasan pokok dari gambar tadi. Kira-kira inti dari apa yang ingin disampaikan pada gambar halaman 28? Silahkan kalian tuliskan di gagasan pokok dari gambar tersebut. Nah, halaman 29. Sekarang kalian mengamati gambar. Ada gambar A dan gambar B. Silahkan diamati. Nah, setelah kalian mengamati, silahkan kalian tulis jawaban kalian nomor 1 sampai nomor 4. Apakah kita berhak menyalakan televisi? Jelaskan. Apa yang terjadi jika TV menyala tapi tidak ada yang menonton? Ketiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Keempat, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Silahkan kalian jelaskan. Untuk gambar B, yang pertama, apakah kita berhak menyalakan televisi? Kedua, apa manfaat kita menonton bersama-sama anggota keluarga? Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Yang keempat, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Silakan kalian tuliskan. Halaman 31, kembali nomor 1 sampai nomor 4, silakan kalian jawab pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Kedua, apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. Ketiga, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Silakan kalian kemukakan, tulis alasan kalian. Nah, sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya, betul sekali. Karena listrik itu kita memang hak kita untuk mendapatkan listrik, iya, tapi ingat, ketika kita mengambil hak kita, jangan lupakan juga kewajiban yang harus kita laksanakan terkait penggunaan energi listrik tersebut. Sekarang saatnya kamu menceritakan pengalamanmu menggunakan listrik di rumah. Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu secara seimbang? Ingat-ingat lagi, kalian pernah nggak di rumah kalian nonton TV tapi juga pegang HP sambil main game padahal TV menyala? Atau misalnya ketika gini, musim dingin kalian malah nyalain AC, kalian malah nyalain kipas angin. Atau misalnya ketika kalian mendengarkan musik menggunakan handphone, tahu-tahu kalian juga menggunakan radio atau tape recorder untuk mendengarkan musik-musik yang lain. Nah, kira-kira itu termasuk kalian itu termasuk orang yang sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang tidak? Nah, silakan kalian jelaskan. Nah, sekarang di halaman 36 pembelajaran 5, kita sudah masuk pembelajaran 5. Sebelumnya kamu telah berlatih teknik vokal dalam membunyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Ayo kita nyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Silahkan kalian ulangi kembali menyanyi lagu Menanam Jagung. Selanjutnya halaman 37. Silahkan kalian mengamati gambar 2 itu. Nah, jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Nah, apa kira-kira? Nah, diskusikan dengan temanmu tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu pada tersebut. Berdasarkan gambar ini, kalian diskusikan kira-kira energi apa yang digunakan agar ikan-ikan tersebut bisa kering.
karena kan termasuk sumber daya alam kita kan selain jagung tadi juga ada ikan. Nah, kalian tahu kan bahwa Indonesia itu negara kepulauan, yang artinya negara kita pun juga terbesar di suatu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagian besar wilayah kita aja kan itu berasal dari sumber daya alam. Kawasan kita kan dengan sumber daya alam yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi itu adalah salah satu daerah di Indonesia yang termasuk penghasil ikan terbesar. Selanjutnya kalian jawab pertanyaan halaman 38 sampai 39. 39 cukup yang kotak di atas ini ya, karena kotak di bawah ini termasuk ke dalam pembelajaran matematika. Karena kita matematika punya buku sendiri, artinya itu di skip aja. Nah, selanjutnya kalian lanjutkan halaman 42. Halaman 42 pembelajaran 6. Nah, untuk gambar di halaman ini ada kekeliruan. Nanti saya kirimkan gambar yang sesuai dengan materi yang disampaikan di pembelajaran 6. Jadi kalian tidak perlu melihat gambar yang di pembelajaran 6 itu. Karena di pembelajaran 6 ini kita belajar tentang sumber energi yang lain lagi, yaitu minyak bumi. Kamu tahu nggak sih apa sih kegunaan minyak bumi itu? Nah, minyak bumi itu biasa kita manfaatkan untuk menyalakan kendaraan bermotor, itu salah satunya ya. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Nah, untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 2 sampai 43 itu nanti saya kirimkan gambarnya ya tersendiri. Dan untuk halaman 43 sekarang buatlah gambar menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Silakan kalian sekreatif mungkin bikin gambar atau poster lah. Bisa di sini kalian gambar, di buku kecilnya kalian gambarkan, atau di buku gambar tentang yang bertemakan tentang ajakan untuk mengajak manusia, untuk mengajak teman kalian, keluarga atau masyarakat sekitar untuk menghemat penggunaan energi minyak bumi atau energi bahan bakar minyak. Nah, selanjutnya halaman 44. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Nah, apa kira-kira yang tidak dapat diperbarui? Nah, maksudnya yang tidak dapat diperbarui artinya minyak bumi itu ketika kita ambil terus-menerus dia akan habis, dia akan berkurang. Berbeda dengan matahari, air, dan angin. Walaupun kalian menggunakan sebanyak-banyaknya, insya Allah energi-energi tersebut masih tetap disediakan Tuhan. Karena energi tersebut termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbaharui. Artinya mereka tidak akan habis walau kita ambil berulang-ulang. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya untuk menyalakan kendaraan bermotor, untuk menghidupkan mesin. Nah, minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembuatan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Kemarin sudah kita belajar minyak bumi itu berasal dari fosil hewan yang sudah tertimbun jutaan tahun yang lalu. Nah, permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun itu terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Karena memang untuk menghasilkan itu kan kita perlu puluhan bahkan jutaan tahun untuk menghasilkan minyak bumi. Jadi, kita sebagai warga masyarakat yang taat, warga masyarakat yang paham betul akan sumber energi, kita harus menghemat penggunaannya. Jangan mentang-mentang kita punya uang kita bisa menggunakan semaunya. Tidak, kita harus tetap menghematnya karena ini juga untuk demi kelangsungan generasi selanjutnya, demi kelangsungan anak cucu kita ke depannya.
Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, silakan kalian jawab lagi halaman 44 sampai 45. Nah, untuk halaman 46 sampai 48 itu tidak perlu kita bahas di sini karena itu termasuk pembelajaran PJOK. Jadi, berakhir sudah pembelajaran untuk subtema 1 tema 2. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan di chat saja ustazahnya. Baik Ustazah Hotim ataupun Ustazah Nurul, silahkan di chat pribadi aja, silahkan ditanyakan jika memang ada yang tidak kalian pahami, yang tidak kalian mengerti, silahkan di chat atau di telepon bisa aja. Dan juga untuk pengumpulan tugas nanti ini akan dikirimkan listnya ya di grup. Jadi jangan mengumpul, nanti tunggu aja yang mana-mana yang kira-kira masuk penilaian. Nah, itu yang dikirimkan ke ustazahnya ya. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap rajin sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.